datang di Dosen Amar, YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang Baduy menolak wisata. Kenapa ya? Kalau kita lihat ada isu-isu baru tentang berita, jadi suku Baduy menolak jadi objek atau destinasi wisata. Nah, kenapa ya? Kita ingin tahu kenapa sih? Sebenarnya masalahnya adalah pada wisata massal atau mass tourism, ya. Semakin banyak karena jumlah wisatawan ya yang tidak terkendali, dan juga kadang wisatawannya juga bukan wisatawan yang cerdas gitu ya, sehingga terjadilah masalah wisata. Kenapa sih gitu ya? Jadi karena contohnya kalau di Baduy atau desa wisata seperti Baduy, lama kelamaan menjadi stage tourism atau wisata panggung ya. Jadi seakan-akan jadi kebun binatang atau museum. Jadi orang-orang lokal ditontonin gitu ya. Terus kita rame-rame berjalan, lihat kiri lihat kanan, orang-orang lokal tidak nyaman begitu, seperti dianggap binatang gitu ya, binatang yang ada di kebun binatang. Nah itu jadi tidak nyaman begitu ya. Nah, masalah yang berikutnya adalah dari mass tourism itu adalah biasanya ada kerusakan pusaka, saujana, atau sepanjang mata pemandang ya, atau alam dan pusaka alam dan pusaka budaya ya. Biasanya banyak wisata atau wisatawan tidak menjaga lingkungan alamnya dan lingkungan budaya destinasi desa wisata yang mereka kunjungi gitu. Kadang buang sampah sembarangan gitu ya. Alasannya nggak ada tempat sampah ya. Kalau Anda wisatawan yang cerdas harusnya bawa plastik, buang di plastik situ ya. Setelah pulang ya baru cari tempat sampah di luar, di kota, jangan dibuang di desa wisatanya, kasihan gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai wisatawan tuh suka kurang ajar lah gitu kelewatan. Atau ya terus juga selain itu juga tanaman atau alam jadi rusak gitu ya, karena kita ada vandalisme ya. Ya contohnya dulu ada kasus itu ya, di sebuah kebun bunga gitu ya, buat selfie karena merasa sudah bayar begitu. Jadi akhirnya selfie tiduran di bunga gitu ya, malah merusak gitu. Itu gimana perasaan orang yang nanam, terus bagaimana orang yang akan datang lagi lihat bunganya sudah rusak. Gimana juga kalau sawahnya itu rusak, petaninya sudah capek-capek nanam, tapi ya suka egois gitu wisatawan ya. Terutama sebenarnya yang lebih norak sebenarnya wisatawan dari lokal sendiri, domestik sendiri, orang kita sendiri itu norak sebenarnya. Udah ngerasa bayar ya, itu terserah dia mau ngapain gitu, mau jungkir balik kayak mau koprol kayak, terserah mereka. Tapi ya bukan hanya lokal saja sih, ada wisatawan yang ya bule-bule kere gitu ya, kadang-kadang juga lupa diri lah gitu. Terus juga terjadi yang namanya etnosentris dan rasisme. Ketika kita melihat desa wisata, karena kita merasa jadi orang kota ya, merasa lebih maju, merasa superior gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa lebih gitu ya, alamnya kita kadang-kala terus merendahkan mereka yang ada di desa, terutama di desa wisata atau desa adat yang kuno, berbelakang. Sebenarnya kalau kita lihat ya,
orang sebenarnya eh, orang Baduy atau suku Kanekes itu sebenarnya lebih modern daripada kita loh. Iya, kenapa lebih modern daripada kita? Karena mereka lebih sustainable. Nah, lebih sustainable, tidak apa namanya, dia tetap beradaptasi dengan alam, memanfaatkan alam, terus juga apa namanya, lebih hidupnya lebih fungsional gitu. Beda sama orang kota. Nah, kenapa begitu ya? Dan saya sekarang kiblatnya arsitektur atau apa, ya tidak hanya arsitektur, sekarang orang-orang yang di luar negeri ya, kita juga gitu sudah mulai melihat sustainable, mulai lagi peduli dengan lingkungan gitu ya, tidak ingin merusak lagi gitu, jadi kembali lagi. Jadi siapa yang lebih modern? Orang Baduy lebih modern. Sebenarnya kita justru makin terbelakang karena kita merusak alam gitu ya. Terus juga tidak ada lagi keramah tamahan, sopan santun gitu ya. Ya itu kadang-kadang orang kota ya penyakitnya begitu, lupa diri gitu. Padahal hidupnya belum tentu lebih baik gitu. Mungkin kelihatannya mereka karena hidupnya lebih tradisional dianggap miskin, padahal mereka kaya loh ya. Mereka makanan nggak beli, nggak bayar listrik ya kan, ya lebih sustainable. Ya kita kebanyakan utang sama juga bohong, mana yang lebih terbelakang. Terus yang lainnya adalah punahnya produk khas lokal itu, ya sudah banyak yang hilang ya, apa namanya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita belanja ya di sebuah desa wisata, kebanyakan ya desa wisata, kita lihat pernak-perniknya sudah pernak-pernik dari buatan pabrik, bukan lagi hasil lokalnya gitu. Terus juga makanan atau buah-buahannya kadang-kadang juga yang sudah jadi ya. Kadang-kadang kita maunya beli pop mie gitu kan, pop mie, indomie, itu aja. Kopinya kopi yang saset-sasetan, tidak dari benar-benar produk lokal gitu. Merasakan buah lokal itu seperti apa, makanan lokal seperti apa, tidak ada. Sekarang udah ya begitu, orang pasti cari seperti itu. Nah, sehingga ya produk-produk lokal jadinya punah gitu, atau apa namanya, jadi turun atau punah, malah hilang gitu. Padahal harusnya kita namanya desa wisata ya, kita harus mencobalah gitu sesuatu yang berbeda, yang biasa kita makan di tempat lain seperti apa rasanya gitu ya. Apresiasi dengan orang lokal gitu ya. Terus ya harusnya kita wisata itu yang wisata cerdas atau wisata berkelanjutan. Kita itu kadang-kala menganggap wisata itu hanya rekreasi ya. Nah ini sebenarnya sudah ditinggalkan ya, karena itu merusak sebenarnya. Kita terutama di orang lokal lebih senangnya rekreasi untuk leisure and pleasure gitu ya. Tapi seharusnya wisata itu lebih ke wisata untuk mencari experience atau pengalaman yang baru, terus edukasi, belajar apa namanya, kekhasan lokal lah gitu ya, makanan lokal gitu, terus budaya lokal gitu. Terus juga bisa sharing wawasan, pengetahuan gitu ya. Nah itu adalah wisata yang berkelanjutan. Jadi bukan leisure and pleasure lagi, hanya sekedar rekreasi gitu. Nah itu bukan wisata yang cerdas gitu ya. Nah, dan harusnya kita berwisata itu ya sebenarnya, kalau yang saya pernah dengar dari orang Baduy sendiri, mereka inginnya ya orang yang datang itu ya karena bertamu, bersilaturahim gitu. Tapi kadang-kadang kita pakai tagline, tamu adalah raja, jadi bisa berbuat apa saja, jadinya norak.
suka norak jadinya, jadi wisatawannya jadi norak gitu. Maksudnya norak dalam arti suka kelewatan atau kurang ajar, akhirnya kurang ajar karena merasa raja gitu. Padahal mereka harus tahu adat istiadat setempat, budaya setempat, alam setempat, ya harus tahu apa namanya tata krama lah gitu, tahu batasannya sebagai tamu gitu. Nah, atau kalau mau kita memposisikan diri sebagai teman, ya teman, kita teman, ketemu teman di desa gitu, bisa apa silaturahim gitu ya, silaturahim keluarganya, ingin tahu tentang apa produk lokal di sana, budaya lokal di sana gitu. Jadi belajar, berpengalaman ya. Nah, juga wisata berkelanjutan khususnya untuk desa wisata arahnya lebih ke ekoturism dan community based tourism. Atau kalau di yang desa yang ininya pertanian gitu ya, usaha kegiatan pertanian ditambah lagi agroturism begitu. Jadi bukan sekedar hanya ya tempat jalan-jalan gitu. Nah, jadi terus juga yang perlu diingat adalah ya itu wisatanya harus wisata yang berbasis komunitas. Jadi wisata itu untuk desa wisata itu kegiatan wisatanya itu bagusnya jadi hanya sampingan saja, kegiatan sampingan. Kegiatan utamanya ya tetap kegiatan utama lokal dari desa tersebut. Misalnya kalau pertanian ya dari pertanian dan perkebunan. Nah, justru wisata itu sebagai sampingan untuk booster atau mendorong usaha lokal, produk lokal. Kalau wisata jadi yang utama, jadi ketergantungan dengan wisata, akhirnya produk lokal hilang, usaha kegiatan lokal hilang. Terus ketika ada pandemi bingung, ya kan? Bingung mau ngapain. Nah itu jadi wisata itu bagusnya hanya jadi sampingan, justru supaya untuk mendorong justru untuk ke usaha-usaha lokal supaya padinya bisa laku di mana-mana, bisa dijual kemana-mana, buahnya bisa dijual kemana-mana, hasil kerajinannya juga bisa dijual kemana-mana gitu kan. Nah, untuk membooster kegiatan lokal gitu. Nah, terus berikutnya jangan bergantung dengan investor, jangan. Karena yang terjadi nanti habis tanah orang lokal karena untuk dibeli oleh pengusaha ya kan. Terus lama-lama akhirnya yang tersisa hanyalah rumah-rumah penduduk yang berkumpul, akhirnya jadi rumah kumuh. Contohnya aja lah di beberapa yang sudah jadi terurbanisasi di kota-kota itu paling ininya adalah di Bali Selatan. Saking tergantungnya dengan investasi, akhirnya ya tidak bisa dinikmati oleh orang lokal sendiri. Ya, jadinya malah secara ekonomi tidak naik. Yang harusnya banyak lowongan pekerjaan justru diambil oleh orang pendatang. Karena ada kelebihan, misalnya berbahasa Inggris kah, atau sudah terlatih untuk hospitality-nya, atau dia lebih secara pendidikannya begitu ya. Jadi harusnya wisata itu harusnya tidak bergantung dengan investor. Kalau bisa mendorong investor dari warga sendiri dengan membentuk koperasi. Jadi kalau mau buat resort ya resort yang buat ya adalah warga sendiri. Kan nggak ada duitnya, bisa pelan-pelan saja, nggak usah berpikirnya jauh seperti resort yang bagaimana. Justru wisatawan bule itu nyarinya yang asri saja, yang sederhana saja. Lama-lama ditabung uangnya, akhirnya dengan begitu fasilitas jadi nambah lagi ya. Jadi
Jadi kalau mau meniru wisata yang bagus itu adalah jangan kalau kita lihatnya Bali, jangan Bali Selatan, tapi Bali Tengah atau Bali Utara. Di situ wisatawannya community base dan dia mendorong produk lokal gitu. Jadi ada yang memperkenal untuk justru ibaratnya sebagai ice atau mice gitu ya, sebagai tempat pameran gitu. Wisata itu dia dimanfaatkan sebagai untuk pameran produk-produk khas lokal, akhirnya dapat transaksi jual beli gitu ya, produk kopi lokal ke luar negeri gitu. Jadi itu pintar gitu, jadi jadi tidak bergantung dengan wisata gitu. Apalagi sekarang kan juga akhirnya banyak ketika tanah sudah dijual untuk pengusaha juga, akhirnya nggak ada lagi yang milik dari orang lokal. Akhirnya yang sudah jadi objek-objek itu justru orang lokal nggak boleh masuk. Jadi pantai-pantai Bali itu ya berbayar, ya kan, terus ya tidak bisa dinikmati. Yang spot-spot paling bagus punya pengusaha gitu, yang spotnya biasa-biasa aja ya buat publik, tapi ya begitulah ya, jadinya tidak seperti ada gap sosial jadinya gitu antara yang kaya dan miskin ya. Kalau kita lihat orang lokal dilarang masuk, orang Indonesia dilarang masuk, hanya bule-bule gitu. Mending bulenya bule kaya, tapi bulenya bule kere itu gimana, nggak bisa pulang mereka, banyak ya jadi pengemis sekarang itu bule-bule yang kere ya, begitulah ya. Jadi kita harapkan desa wisata kita adalah desa wisata yang berkelanjutan. Jadi dia harus ditata kembali, jangan berpikirnya jangka pendek tapi jangka panjang gitu ya, untuk masyarakat dan generasi berikutnya gitu ya. Tidak sesimpel hanya untuk rekreasi semata, tapi juga untuk edukasi, untuk experience, untuk memperkenalkan budaya dan produk lokal gitu. Terus juga konservasi alam, konservasi budaya. Nah, jadi wisata kita jadi wisata yang cerdas gitu. Itu saja komen dari saya mengenai isu Baduy menolak wisata. Like and share di bawah. Jangan lupa komen dan saran di bawah, dan like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.